Sebenarnya terkait hal ini mungkin ya lebih tepatnya tanyanya sama konsultan pajak ya. Karena dia pasti lebih paham soal itu gitu. Tapi ini saya ambil dari kasus saya sendiri aja lah sebagai investor itu sendiri. Yang memang kita rutin terima dividen. Dan memang cukup besar Pak. Saya pernah ngomong begini. Sebenarnya dividen itu kalau kita hitung-hitung dari total profit kita dalam 1 tahun tertentu. Itu kecil jika dibandingkan dengan keuntungan dalam bentuk capital gain. Dalam bentuk kenaikan harga saham, baik itu yang sudah direalisasikan maupun yang belum, yang masih floating ya, yang sahamnya belum dijual lagi gitu. Misalnya, kalau dalam 1 tahun profit kita 20%, maka yang dari dividennya itu paling cuma 2 atau 3%. Selebihnya itu dari capital gain, dari kenaikan harga saham. Makanya dulu itu kan kalau kita terima dividen, Pak Alex, itu sudah otomatis dipotong pajak 10%. Tapi sejak ada peraturan bahwa bebas pajak, tapi dengan syarat itu tadi ya, harus diinvestasikan kembali segala macam gitu ya. Maka ya kita tidak lagi otomatis dipotong pajak seperti itu gitu ya. Dan kan kalau saya kan begini, memang selama ini uang yang kita terima dari dividen tersebut, balik lagi kan tidak besar. Yang paling besar itu apa? Kalau kita jual saham dalam posisi profit, itu uang besarnya seperti itu. Jadi, dan karena saya juga jarang banget narik dana dari rekening saham. Jarang banget, terakhir kali ya dulu waktu mau bangun rumah seperti itu. Jadi saya nggak pernah khawatir soal itu, harus 3 kali. Ya karena memang tidak pernah ditarik Pak, uangnya gitu. Kalaupun ada yang ditarik ya, saya asumsikan itu adalah dari capital gain, bukan dari dividen, karena dividennya selalu kecil, gitu. Nah, apakah ini ditanyakan sama petugas pajak? Saya kebetulan punya teman konsultan pajak saya sendiri, yang teman kuliah dulu ya, saya juga nanya-nanya sama dia gitu ya. Kata dia, ya nggak apa-apa, nggak akan ditanyain juga gitu loh. Sebenarnya cara kerja pajak itu begini Pak Alex, ya. Kalau misalnya kita, ginilah saya memang mungkin lumayan besar ya untuk ukuran investor retail yang masih pemula seperti itu. Tapi kan kalau dibandingin sama Pak Lokeng Hong misalnya, wah saya juga receh Pak. Masih kecil lah seperti itu. Nah, petugas pajak itu ya, mereka itu baru akan ini banget kalau ada yang memang gede banget, yang viral, yang menonjol di ini. Misalnya inilah kalau crazy rich kayak gitu loh. Nah itu baru dikejar tuh. Makanya hati-hati jangan suka flexing di media sosial. Pura-pura miskin aja seperti itu gitu loh. bukan itu sih intinya. Tapi kalau misalnya ada seperti itu ya, biasanya petugas pajak itu mereka nggak worth it gitu loh. Ngejarnya gitu loh. Karena tenaga mereka juga terbatas. Petugasnya itu terbatas. Jadi yang dikejar itu hanya yang besar-besar saja. Ini bukan berarti kita melanggar atau apapun seperti itu. Tapi yang saya lakukan adalah kalau saya mau narik duit dari rekening RDI saya seperti itu gitu ya, maka saya coba cek dulu dividen saya tahun lalu dan tahun sebelumnya lagi. Nilainya berapa totalnya? Apakah yang diambil itu misalnya gini, tahun 2023 kemarin, ya, tahun 2023 kemarin, let's say saya untung 100 juta rupiah misalnya ya, 100 juta rupiah. Dan dari total 100 juta rupiah tersebut, kan tadi saya bilang sekitar kalau keuntungannya 20%, berarti 2 atau 3%-nya itu dari dividen. Berarti sekitar 15 juta rupiah itu dari dividen. 85 jutanya itu dari capital gain. Maka dari 100 juta tersebut jangan sampai diambil seluruhnya Pak. Yang kita ambil itu 50 juta saja. Kalau kita ambil 50 juta, kita bisa asumsikan yang ditarik itu adalah yang dari capital gain. Kalau 100 juta itu kita ambil seluruhnya, berarti keuntungan dari dividen ikut diambil juga kan? Nah itu mungkin harus dilaporkan di SPT bahwa kita narik, nggak diinvestasikan lagi. Mungkin kita harus bayar pajaknya juga. Tapi selama ini, saya tidak pernah melakukan itu. Di SPT, saya melaporkan capital gain berapa, nilai aset saya berapa, dan juga dividen yang saya terima berapa. Karena itu semuanya datanya jelas dikirim oleh sekuritas setiap akhir tahun. Nggak perlu kita ngitung lagi. Nilai dividen kita total berapa dalam 1 tahun tersebut udah ada gitu.
Kita tinggal masukkan secara manual di SPT. Selesai, tugas kita begitu. Kalau memang kita nggak ngambil duit itu, dan memang kita tidak melakukannya, ya berarti kita tidak melanggar apa-apa. Kita sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Gitu. Jadi, apakah saya menikmati hasil dividen? Sebenarnya bukan hasil dividen kalau yang dibilang menikmati. Capital gain, yang tadi saya bilang. Yang saya tarik itu adalah keuntungan capital gain karena memang nilainya jauh lebih besar. Meskipun mungkin dividen itu bisa mencapai miliaran rupiah misalnya, tapi kalau memang dividennya sudah sebesar itu, capital gain biasanya lebih besar lagi. Ya contoh paling gampang kita bisa lihatlah Bank BRI ya. Kan katanya bayar dividen berapa puluh triliun. Ya kalau dibagi per lembar sahamnya mah paling cuma berapa ratus perak. Tapi kita lihat kenaikan saham BRI dari dulu 3.000 sekarang udah 6.000. Wow, udah berapa kali lipat. Begitu. Capital gain itu selalu lebih besar daripada dividen seperti itu. Jadi nggak usah khawatir Pak Alex. Cukup Pak Alex.